Sayangnya, tidak semua anak memiliki kemampuan persepsi yang baik dalam mengelola informasi, sehingga berdampak pada kesulitan belajar yang sifatnya spesifik atau khusus. Halo sahabat Ruang Toleransi, semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar anak berkesulitan belajar khusus, mulai dari definisi, kemudian penyebab, kemudian yang ketiga adalah implikasinya di dalam kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Halo sahabat Ruang Toleransi, pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Dalam pertemuan ini, kami berusaha untuk melihat fenomena kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dari sudut pandang pendidikan. Ilmu pendidikan berpendirian bahwa semua peserta didik memiliki perbedaan dalam perkembangan yang dialami, kemampuan yang dialami, dan hambatan yang dihadapi. Olehnya itu, meski setiap peserta didik mempunyai perbedaan-perbedaan, mereka tetap sama, yaitu seorang anak. Maka, jika kita berhadapan dengan peserta didik, yang pertama adalah memandang anak secara holistik, bukan label kesulitannya semata-mata yang menjadi prioritas. Dengan kata lain, pendidikan melihat peserta didik dari sudut pandang yang positif, selalu melihat adanya harapan bahwa peserta didik akan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sudut pandang seperti inilah yang mendorong para pendidik yang bersikap optimis dan tidak pernah menyerah. Mari kita pahami kesulitan belajar pada peserta didik. Kesulitan belajar yang bersifat internal berkaitan dengan kelainan sentral pada fungsi otak, sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan pada perseptual. Disiplin ilmu pendidikan tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan bagaimana fungsi otak terjadi. Hal yang penting untuk dipahami oleh pendidik adalah bagaimana fenomena-fenomena yang muncul dan berhubungan langsung dengan aktivitas belajar peserta didik. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan mengenai perseptual atau persepsi. Persepsi diperlukan dalam belajar untuk menganalisis informasi yang diterima. Proses diterima stimulus oleh individu melalui alat indera atau yang disebut proses sensoris. Selanjutnya, stimulus tersebut diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti, dan memahami informasi yang diterima oleh alat indera. Dalam hal ini, pokok bahasan kita tentang persepsi ada 4, yaitu persepsi visual, kemudian persepsi auditory, kemudian persepsi taktil, dan persepsi motorik. Persepsi visual merupakan kemampuan anak dalam mengenal dan menginterpretasikan apa yang dilihat, antara lain kemampuan untuk mengenal dan membedakan objek. Dapat kita pahami bahwa persepsi visual merupakan bagian penting dari sensori untuk mengantarkan informasi yang diperlukan dan mengintegrasikan ke dalam motorik kasar, halus, dan kontrol okulomotor. Dampak dari hambatan persepsi visual adalah yang pertama, rentan perhatian yang singkat, mudah teralihkan, sering melamun,
Kemudian ketika membaca sering kehilangan fokus atau sering membaca secara berulang-ulang atau bahkan melewatkan beberapa kata dalam baris kalimat. Kemudian menulis dan selanjutnya menyusun blok mainan atau bahkan aktivitas sehari-hari seperti memasang kancing atau menalikan sepatu. Visual persepsi ini terdiri dari dua bagian, yaitu visual reseptif atau organ itu sendiri, yaitu mata. Kemudian yang kedua adalah visual kognitif yang terdiri dari 7 bagian. Proses kognitif dalam persepsi visual yang pertama adalah visual attention, yang melibatkan penyaringan input visual, pergerakan mata secara otomatis untuk penempatan atau pergerakan okular yang memberikan dasar untuk perhatian yang optimal. Kemudian yang kedua, visual memory, yaitu kemampuan dalam mengingat segala hal yang telah dilihat dengan melibatkan integrasi informasi visual dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang ketiga adalah visual diskriminasi, yaitu kemampuan untuk menentukan karakteristik yang tepat dan gambaran yang jelas antara objek-objek atau bentuk-bentuk yang serupa. Dalam kemampuan membaca, kemampuan ini akan menolong anak membedakan antara kata-kata yang serupa dalam ejaan. Yang keempat adalah visual closure, yaitu kemampuan untuk mengenali bentuk atau benda yang disajikan secara tidak lengkap. Yang kelima adalah visual form constancy, yaitu kemampuan dalam mengenal objek walaupun objek tersebut telah berubah bentuk dan orientasi. Yang keenam adalah visual figure ground discrimination, yaitu kemampuan anak dalam memisahkan informasi visual antara yang detail atau relevan dan latar belakangnya. Kemudian yang ketujuh adalah visual spatial perception, yaitu kemampuan untuk mengenali orientasi dan posisi benda serta orientasi diri terhadap lingkungan. Klasifikasi persepsi selanjutnya adalah persepsi auditory, yaitu kemampuan anak dalam mengenal dan menginterpretasikan apa yang didengar, yang meliputi kemampuan membedakan bunyi, kemudian membedakan tinggi rendahnya nada percakapan, kemudian bunyi dalam kata, dan menceritakan kembali apa yang didengar. Bagian-bagian dari persepsi auditory adalah satu, kesadaran fonologis, yaitu kesadaran bahwa bahasa dapat dipecah ke dalam kata, suku kata, dan fonem atau bunyi huruf. Mereka tidak bisa mengingat atau membedakan bunyi berbagai kata dan juga tidak dapat mengingat jumlah bunyi dalam satu kata. Konsekuensi dari tidak adanya kesadaran fonologis tersebut adalah anak akan menjadi tidak dapat memahami dan tidak dapat menggunakan prinsip alfabetik yang diperlukan untuk belajar fonik dan membaca kata-kata. Selanjutnya adalah diskriminasi auditoris, yaitu kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi-bunyi fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Anak yang mengalami kesulitan dalam diskriminasi auditoris mungkin akan sulit membedakan antara kata kakak dengan bapak atau antara ibu dengan abu. Yang ketiga adalah ingatan auditoris, merupakan kemampuan untuk menyimpan dan mengingat sesuatu yang didengar. Sebagai contoh, anak dapat diminta untuk melakukan 3 aktivitas seperti menutup jendela, membuka pintu, dan meletakkan kotak di atas meja. Perintah-perintah semacam ini
dapat digunakan untuk mengetahui ingatan auditoris seseorang. Yang keempat adalah urutan auditoris, yaitu kemampuan mengingat urutan hal-hal yang disampaikan secara lisan. Kemudian yang kelima adalah perpaduan auditoris, yaitu kemampuan memadukan elemen-elemen fonik tunggal atau berbagai fonem menjadi suatu kata yang utuh. Anak dengan ketidakmampuan dalam perpaduan auditoris akan mengalami kesulitan untuk memadukan fonem-fonem untuk membentuk kata. Kemudian yang ketiga adalah persepsi taktil. Nah, jenis persepsi yang ketiga ini merupakan kemampuan untuk mengenal berbagai objek melalui perabaan. Persepsi taktil berhubungan dengan kepekaan kulit terhadap sentuhan atau rabaan, tekanan, suhu, dan rasa nyeri. Yang keempat adalah persepsi kinestetik, yaitu kemampuan dan kesadaran anak pada posisi, yakni membedakan, memposisikan, dan melakukan gerakan bagian tubuh dan kontraksi otot yang dirasakan oleh tubuh. Persepsi kinestetik ini diperoleh melalui gerakan tubuh dan kontraksi otot. Peran persepsi dalam hal ini, persepsi visual, persepsi auditory, persepsi taktil, dan kinestetik merupakan hal yang sangat penting untuk mengolah informasi tentang objek atau pengetahuan yang diperoleh melalui koordinasi persepsi motor, gerakan tubuh, dan hubungan timbal balik di antara persepsi tersebut. Misalnya, kemampuan orang di dalam menulis. Ketika orang menulis dibutuhkan kemampuan koordinasi visual dan koordinasi gerakan tangan atau gerakan motorik, sehingga kedua persepsi ini saling mendukung. Sayangnya, tidak semua anak memiliki kemampuan persepsi yang baik dalam mengelola informasi, sehingga berdampak pada kesulitan belajar yang sifatnya spesifik atau khusus. Hambatan belajar yang sering dijumpai adalah ketidakmampuan anak dalam hal keterampilan akademik dasar, misalnya membaca, menulis, dan berhitung permulaan. Padahal tahapan perkembangan kognitif anak seharusnya sudah dapat menguasai keterampilan dasar tersebut. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkesulitan belajar karena sifat kelainannya yang spesifik merupakan individu yang disebut specific learning disability, yaitu kesulitan belajar khusus. Menurut Hallan dan Kaufman, di sini menjelaskan bahwa learning specific disability sebagai gangguan pada satu proses psikologi dasar atau yang lebih terlihat di dalam penggunaan bahasa lisan dan tulis dengan wujud seperti ketidaksempurnaan dalam mendengar, kemudian memikirkan, membicarakan, membaca, menulis, mengucapkan, atau melakukan perhitungan secara sistematis. Menurut Canadian Association for Children and Adults with Learning Disability, mereka yang tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah, meskipun kecerdasannya termasuk rata-rata atau sedikit di atas rata-rata atau bahkan sedikit di bawah rata-rata. Apabila kecerdasan anak lebih rendah dari kondisi tersebut, maka bukan lagi termasuk learning disability, melainkan mereka termasuk anak lamban belajar atau retardasi mental atau tunagrahita. Berdasarkan teori tersebut, maka kita dapat membuat batasan bahwa anak berkesulitan belajar khusus adalah
anak yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pembelajaran secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Sahabat ruang toleransi, terdapat perbedaan yang mendasar antara anak lamban belajar dan anak berkesulitan belajar khusus. Anak lamban belajar memiliki kemampuan intelektual atau IQ di bawah rata-rata, sehingga mereka mengalami kesulitan pada semua mata pelajaran. Sedangkan anak berkesulitan belajar khusus adalah anak yang mempunyai kemampuan intelektual rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi mungkin hanya memiliki kesulitan pada salah satu bidang studi tertentu atau kemampuan akademik tertentu, misalnya kesulitan membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam implikasi, contohnya prestasi belajarnya rendah, kemudian perilaku, komunikasi, emosi, dan sosial yang terkadang memiliki kemiripan. Sahabat ruang toleransi, penyebab kesulitan belajar, para ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar atau learning disability. Namun secara tegas dimukakan oleh Ross, Siegel, dan Gold serta Painting bahwa kesulitan belajar khusus disebabkan oleh disfungsi sistem saraf yang disebabkan oleh cedera otak pada masa perkembangan, kemudian ketidakseimbangan zat-zat kimiawi di dalam otak, kemudian yang ketiga gangguan perkembangan saraf, dan yang keempat adalah keterlambatan proses perkembangan individu. Meskipun demikian, sering dijumpai adanya masalah dalam belajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti pendidik yang tidak mempersiapkan program pembelajarannya dengan baik atau kondisi keluarga yang tidak menunjang. Implikasi kesulitan belajar ini dikemukakan bahwa beberapa anak berkesulitan belajar menunjukkan hal-hal. Yang pertama adalah hambatan dalam persepsi penglihatan dan pendengaran. Sebagai contoh, anak yang mengalami gangguan persepsi visual tidak dapat membedakan huruf atau kata-kata yang bentuknya mirip, seperti huruf B dengan D, atau membedakan kata sabit dan sakit. Kemudian, anak yang mengalami masalah persepsi auditory akan mengalami kesulitan untuk membedakan kata yang bunyinya hampir sama, seperti kopi dengan topi. Selanjutnya adalah persepsi motorik. Anak berkesulitan belajar ada juga yang mengalami masalah dalam koordinasi motorik, yaitu gangguan keterampilan motorik halus seperti gangguan dalam menulis, dan keterampilan motorik kasar, misalnya sulit melompat dan menendang bola secara tepat. Anak yang berkesulitan belajar tentunya akan menemui hambatan untuk memusatkan perhatian, dan mereka cenderung mengalami hiperaktif. Meskipun terdapat anak yang memiliki masalah dalam perhatian dan hiperaktif tanpa disertai kesulitan belajar. Munculnya kesulitan belajar sangat tinggi di antara anak yang mengalami masalah perhatian dan hiperaktif. Para ahli
menekankan bahwa dalam hal ini masalahnya bukan pada kelebihan geraknya, akan tetapi yang lebih mendasar adalah masalah sulitnya untuk berkonsentrasi. Implikasi yang ketiga bagi anak berkesulitan belajar adalah mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Dalam masalah mengingat, anak berkesulitan belajar kurang mampu menggunakan strategi untuk mengingat sesuatu. Kemudian, anak berkesulitan belajar mendapat atau menemui hambatan untuk menerima atau mengingat materi secara verbal. Hal ini disebabkan karena anak berkesulitan belajar mempunyai masalah dalam pemahaman bunyi bahasa, sehingga sulit untuk memaknai kata atau kalimat. Apabila anak salah menangkap bunyi bahasa, maka akan menimbulkan kesalahan dalam memaknai kata tersebut. Misalnya, anak sulit membedakan bunyi huruf K dan T, sehingga kata kopi kedengarannya seperti topi. Nah, itu. Selanjutnya adalah masalah berpikir, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah sampai kepada pembentukan konsep atau pengertian. Anak yang berkesulitan belajar akan mengalami kelemahan dalam masalah tersebut. Contohnya mengungkapkan kembali suatu cerita yang dibacanya. Kemudian yang keempat, anak kurang mampu menyesuaikan diri, yaitu menunjukkan gejala kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada umumnya, anak dengan hambatan atau anak dengan berkesulitan belajar sering mengalami kegagalan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dampak dari kegagalan tersebut, anak menjadi kurang percaya diri, kemudian merasa cemas, dan takut melakukan kesalahan yang akan menjadi bahan ejekan teman-temannya, sehingga ia menjadi ragu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, atau bahkan ia mengasingkan diri. Yang kelima, anak menunjukkan gejala sebagai siswa yang pasif atau tidak aktif. Mereka kurang mampu melakukan strategi untuk memecahkan masalah akademis secara spontan. Hal ini karena mereka sering mengalami kegagalan yang tadi poin 4 sudah kami jelaskan. Atau contohnya, anak berkesulitan belajar tidak berani menjawab pertanyaan guru. Mungkin saja mereka sebenarnya mampu untuk menjawab, tetapi itu tadi kurang percaya diri. Yang keenam, pencapaian hasil belajar yang rendah. Sebagian anak berkesulitan belajar memiliki ketidakmampuan dalam bidang akademik, ya, seperti membaca, pengucapan, tulisan, perhitungan, dan sebagian lagi ada anak yang hanya pada satu atau dua aspek saja. Misalnya dia bisa membaca, dia bisa menulis, tetapi mengalami hambatan pada pelajaran yang sifatnya matematis. Atau ada juga anak berkesulitan belajar yang pada bidang matematis itu sangat pandai, tetapi lemah pada bidang membaca dan menulis. Sahabat ruang toleransi, demikianlah penjabaran singkat mengenai anak berkesulitan belajar khusus. Mereka memiliki hambatan utama, yaitu persepsi. Dalam hal ini adalah persepsi visual, persepsi auditory, dan yang ketiga adalah persepsi motorik. Meskipun kondisi sedemikian rupa, mereka tetap memiliki potensi untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya, atau dalam hal ini di sekolah reguler. Yang lebih khusus lagi tentunya sekolah inklusif. Sebagai seorang calon pendidik,
teman-teman semua harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang pertama dalam menguasai konsep karakteristik tentang anak, ya, khususnya konsep anak berkesulitan belajar khusus. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus adalah tantangan untuk lebih maju ke depannya dalam merancang strategi pembelajaran. Atau yang ketiga, teman-teman calon pendidik ataupun pendidik selalu menganggap bahwa setiap anak selalu punya potensi dan keunggulannya masing-masing. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada diri saya sendiri sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Salam ruang toleransi.